balik lagi di sini sama Momi. Kali ini kita bareng sama The Expert. Expertnya apa? Expertnya karena Mama Ina sudah membesarkan 2 orang anak, Kakak Putih dan Ade Arsa. Nah, mau tanya-tanya nih sama Mama Ina hal-hal mendasar aja sih buat si calon mami nih. Tanya dulu nih Mama Ina. Waktu hamil pertama rasanya apa? Waktu dulu, nah ini kita lurusin dulu nih masalah ngidam kayaknya ya. Kayaknya nih berdasarkan yang pernah dialamin, nggak tahu juga kalau orang pernah juga baca sih, ngidam tuh sebenarnya psikologis aja sih. Artinya gini, mungkin ada faktor-faktor yang mendorong dia untuk tersugesti jadi ngidam. Jadi sebenarnya cuma pengen aja kali Iya, ya gitu. nggak Mungkin selalu orang yang hamil itu, awal hamil itu kan katanya konon ngidam itu kan awal hamil. Pengen ini itu, enggak sih sebenarnya itu kayak psikologis aja. sugesti aja gitu kali ya. Pengenan gitu. Karena ada faktor-faktor yang mendorong dia untuk bisa melakukan itu. Nah, cuma mabok nih enggak nih, alhamdulillah kakak. Waktu kakak kan waktu si Adi juga nggak mabok. Itu mungkin efek karena apa, nggak ada suami di tempat selalu. Iya. Jadi sendiri dan kondisi kerja. Terus sampai di tempat kerjaan itu paling kompensasinya cari makanan terus. Oh, jadi tetap doyan makan. Kan mah nggak ada, ini bilang hamil apa ya, badak ya kata orang ya. Hamil kebo kalau istilah Gitu. Nah terus makan, kalau dari rumah bawa makan terus karena menjaga sanitasi ya, di rumah selalu bawa, menghindari makan Itu berapa porsi makannya? Kan 1 ini porsi. mau menjelang new normal, insya Allah mau masuk kerja lagi nih. Biasa aja. Tetap kayak makan siang aja Kan bawahnya. biasa, cuman lebih Tapi jajannya jajannya yang harus yang bersih, misalkan jajan buah, jajan jus. berarti jajan buah boleh. Iya, yang kita yakin tukang buahnya. Pakai bumbu rujak. Iya, kalau rujak juga boleh, enak tuh. Jadi minimal saban hari harus ada tambahan ekstra buah, boleh dalam bentuk jus atau rujak atau salad gitu kan. Nah, tapi yang makanan pokok dari rumah harus bawa, minimal makan pokok kita udah higienis kan. Nasi dan lauk pauk tambah telur. Telur tuh wajib tuh. Kenapa telur? Itu protein termurah dan tergampang. Tuh, protein termurah dan tergampang telur. Telur rebus. Berapa minimal? Sehari? Minimal 2 lah. Prinsipnya gini, semua yang bersih-bersih dimakan. Yang matang-matang, jangan yang setengah matang. Karena apa? Biar berupa dari tumbuhan dari hewan semua harus yang well done. Kalau buah kita harus kupas nggak? Kupas dong, masa makan pisang kulitnya dimakan? Bukan. Maksudnya kayak apel gitu kan, kita bisa langsung lep gitu. Jangan. Kupas berarti tanpa kulit. Semuanya dikupas kan. Apel ada resiko kalau ada lilinnya. Jangan ambil jadi resiko. kurangi resiko dengan mengupas semua jenis buah. Iya. Ya. Terus maksudnya buah di sini tuh kayak apel, pir. Ya, semua Kalau kupas. anggur? Anggur biasanya kalau mainnya sih dikupas juga. Habis seret makan kulitnya, nggak enak. Itu udah kecil dikupasin, Moms. Terus perasaan pernah ngasih tahu ya, setiap hari itu jus sendiri yang bikin di rumah. Nah, ini resep dari Mama Ina. Apa aja tuh? 3 bulan pertama ini kan istilahnya kan waktu-waktu yang sangat penting. Golden time. Oke. Ya kan? Terus 3 bulan pertama itu yang kita kan bukan orang medis nih, nggak tahu ya, bodoh-bodoh, sok pinter tapi bodoh kan. Jadi ambil yang bisa gampang kita ngerti aja bahwa itu benar, masuk logika. Karena di 3 bulan pertama kan yang terbentuk dari janin itu kan yang otaknya utamanya otak terutama kan, saraf-saraf semua situ. Nah, kasih nutrisi yang terbaik deh tuh, protein, karbo normal aja, normal. Gitu. Nah, berarti nggak apa-apa lah ya nggak makan nasi yang jangan lauk yang banyak. Nggak, kecuali kalau kita punya pengganti karbonya, misalnya kentang, singkong, roti apa. Tapi kita kan udah biasa nasi ya, nasi kalau belum makan nasi belum makan ya. Apalagi ibu hamil kan harus lebih ekstra. Udah makan nasi, makan roti, ini nggak apa-apa. Nah, proteinnya itu harus yang banyak, buah juga yang banyak karena untuk otak, terbentuknya otak. Nah, resep gitu. jusnya tadi? Jus yang utama yang wajib selain yang nambah-nambah yang lain ya. Waktu itu udah sediain aja apel, pir,
pir, anggur. anggurnya merah apa hijau? Terserah, tapi biasanya merah sih ya. Merah. Seringnya dapat yang merah. Terus Nah, apelnya itu gini caranya. takarannya Apel bagi 4, apelnya dibagi 4. kupas kulit ya. Maksudnya yang udah dibagi 4 baru dikupas kulitnya. Yang belum dipakai jangan dikupas kulitnya, iya, nanti hitam. nanti hitam-hitam. Terus tutup, kan masukin kulkas. Pir bagi 4, Pirnya dibagi 4. anggur 5 biji. Oh, kirain anggurnya dibagi 4. Enggak, anggur 5 butir. Anggur 5 biji. Nah, Oke. ya kan dibuang kulitnya, buang bijinya. Terus Oke. gitu semua diambil bijinya, buang kan. Terus di jus sama air segelas. Air segelas. Itu 1 kali minum. Sekali minum. Satu Jadi kali minum. 1/4 apel, 1/4 pir yang gede-gede lah ya. Jangan apel kecil gini, apel Ntar yang apel gede. Malang lagi. Jadi asam ya kan. Apel 1/4, pir 1/4, anggur 5 biji, Oke. air segelas. Jus Oke. langsung minum, gak pakai entar-entar. Nah, terus dulu nih kalau ditanya yang dimakan wajib tapi dijadiin habit aja, bukan jadi beban harus enggak, dijadiin kebiasaan aja bahwa yang harus kita minum tuh jus, susu terutama ya. Susu kan malam juga minum nggak apa-apa, pagi malam. Telur tuh makanan, dari segi makanan ya. Oh ya. Nah terus ya susu, terus udah gitu jus. Nah kalau yang misalkan mau bikin bosan bikin yang pir tadi misalkan, ya pokat kek di jus, pokoknya jus-jusan. Tapi kalau mana sih selain yang lain-lain, jus yang tadi 3 macam itu wajib. Kalau ntar mau pengen bikin pokat ya bikin lagi. Kenapa 3 buah itu sih? Itu buah-buahan yang kandungannya itu cenderung komplit ya. Anggur vitamin E-nya banyak. Pir sama apel itu termasuk buah yang kandungannya tuh komplit gitu ya kan. Oke. Kalau mau seger boleh nggak kayak ditambahin mungkin jeruk, diperasin jeruk sedikit gitu biar seger gitu kan biasanya nih ibu-ibu kalau misalnya kayak ada. Sebenarnya itu udah asem. Oh itu udah asem ya? Pirnya udah agak-agak. Berarti deh. Kita coba. Nah kalau misalkan hobi nih makan buah itu kan lebih bagus. Misalkan pengen lemon jus mungkin gitu, pakai madu gitu kan. Oh madu juga nggak itu? Boleh. Terus minum gitu kan. Yang nggak ada yang nggak boleh, semuanya yang nggak bikin perut panas. Karena kalau kita perut panas itu kayak apa sih contohnya? ya misalnya banyak makan cabai, nanas, duren. Itu panas atau tajam ya, gimana sih maksudnya tuh. Jadi yang kita pikir kalau bener nggak sih kalau hamil itu nggak boleh makan kambing? Soalnya suka banget sama kambing. boleh aja kalau porsinya tuh nggak banyak, sedikit dan masaknya well done. Well done itu maksudnya matang di luar dan matang di dalam ya. Sate jadi jangan kalau dulu mainnya membatasi diri sendiri aja sih. Sate enggak, karena takut yang masaknya nggak matang. Kita nggak tahu ya. Kalau sate yang ada tuh di salah satu restoran yang cara masaknya dia nggak pakai areng tapi kayak dipanggang gitu, gimana? Asal kita yakin itu matang, karena apa? Menghindari tokso. Oh tokso, jadi bibit selain dari si yang arengnya yang nanti bisa nempel dan masuk, itu juga khawatirnya kalau setengah matang itu toksonya itu. Kalau areng itu kan cuman masalah karbonnya aja ya, efeknya itu kan apa-apa. bukan yang lebih parah dari tidak bolehnya ini, yang batasi diri sendiri ya. Ya itu bibit toksonya itu di makanan yang nggak matang, itu yang terutama, bukan arengnya, bukan asapnya, bukan apa. Jadi semua makanan lebih baik dimasak well done untuk menghindari tokso. Bibit tokso. Ini awal-awal kan. Terus udah gitu sama sayur-sayuran juga. Misalkan kepengen banget makan lalapan, daun-daunnya itu udah dicuci, rendam dulu sama air garam biar telur-telur cacingnya mati. Sampai-sampai nih jangankan makanan yang kayak gitu ya, bukan menyulitkan diri sendiri, jadiin habit jadi nggak sulit gitu. Nah, jadi jangan dijadiin beban, jangan dianggap ini harus yang dikerjakan, tapi jadikan ini sebagai kebiasaan. Jadi nggak susah. Ya, kalau udah sekali 2 kali, sehari 2 hari dikerjain, pasti gampang. Terus gitu. Nah, terus dan efek bagusnya setelah melahirkan itu jadi malah hidup sehat ya gitu. Terus karena lagi kita udah terbiasa. Kita nih rutin susu ya kan, apa sih ini jus. Terus yang rutin nih makan saban hari tuh telur, boleh direbus. Wah, namanya doyan banget telur rebus kan, makan gitu kayak makan kue jadinya kan. Telur rebus, telur gitu kan. Terus telur puyuh juga boleh gitu kan.
Terus Nah, kalau telur puyuh itu katanya kan satu telur puyuh sama dengan 7. Apakah makan telur puyuhnya cuma satu kalau sehari? enggak lah, telur puyuh mah bebas aja. Kan kalau makan telur puyuh cuma satu kan nggak puas ya, telurnya segitu tapi sama Alah. dengan 7 telur ayam. Enggak lah, makan aja kayak bikin sop. Makan Oke. telur puyuhnya. Nah tuh apa tadi, susu, jus, buah, telur, telur. kacang ijo. Nah, kacang ijo. Kenapa kacang ijo? Kacang ijo itu kan banyak vitamin B-nya. Iya kan, ke Katanya ada janin mitos juga. juga kalau banyak makan kacang ijo nanti anaknya rambutnya hitam tebel. Bener Iya, nggak? si kakak dulu nggak tahu juga karena itu ya, tapi memang kacang ijo sama tahu tempe wajib saban hari. Oh, tahu tempe. Kenapa Protein juga termurah, protein termurah telur, tahu tempe. tahu tempe. Jadi nggak usah khawatir, semua ibu-ibu di rumah, semua moms di rumah bisa dapetin protein dari tahu, tempe, telur. Itu Ikan juga murah. bagus, ikan juga bagus. Ikan. Ikan yang rutin dimakan adalah lele. Nah, di vlog sebelumnya Momi udah pernah kasih tahu kalau kita dapet ikan lele dari Mama Ina yang ada di kulkas tuh. Terus katanya Mama Ina itu bagus. Nah, kalau waktu itu kan Momi kasih taunya itu mengandung omega 3 sama 6 sama kayak salmon. Nah, kalau versinya Mama Ina, kenapa harus lele? Lele dan belut. Nah iya, waktu itu juga sempet ngomong belut, tapi kan kalau belut rada-rada Mungkin agak susah susah ya kalau ngolahnya yang gitu. belum terbiasa ngolahnya, mungkin agak Iya. merasa susah, padahal tuh apalagi enak kalau banget. belutnya gede-gede itu Padahal tuh suka enak banget kalau bisa beli di tukang ikan, belutnya itu minta dibersihin langsung, sampai di rumah tinggal dikasih jeruk nipis sama garam dicuci, terus digulai pakai bumbu gulai, enak banget kenyal-kenyalnya itu. itu. Enggak, lebih enak dari Kalau ayam yang kayak lembut. Mama Kreo suka beli tuh yang dari, kan kebetulan Kering. Mama Ina kan dari Sumatera. Nah, kadang kalau Nenek suka bawa. nenek suka pulang, itu maksudnya Ibunya, ibu neneknya itu, kakak putih. pulang suka bawa belut yang diasep, tapi kecil-kecil tuh. Ya paling gede segini lah Udah gitu. kering Udah soalnya. kering. Terus disambelin itu mantep banget. Nah, Boleh aja, cuman yang enak banget itu kalau untuk selera aja sih ya, sambal goreng belut gitu kan enak lah ya kan. banget itu beli Nah, di mana ya? dari gitu Di ya kan. Jakarta. Nah, kalau yang dimaksud ini tadi yang haban hari ikan lauk-lauknya itu kan lele dan belut. Kalau susah belutnya ya lele aja. Pertama memang sama-sama protein tinggi, murah dan gampang didapatkan. Tadi ada telur, ada susu, ada jus, tahu tempe, Lele. Atau belut. Ya kacang kan? hijau. Kacang hijau udah tadi belum. Kacang udah. hijau tuh juga tuh bagus tuh. Misalkan nggak mau repot-repot ya, rebus aja kacang hijau, masukin jahe. Kalau ada kayu manis, masukin kayu manis, itu kan rempah-rempah yang bermanfaat. Nah, gulanya ya terserah sekadarnya aja, mau pakai gula merah, mau pakai gula putih, masukin susu kental manis, udah enak banget itu. Nah, Kalau Mami kan suka banget nih Mama Ina bukan jus, itu wedang jahe tuh. bagus itu. Nah, itu nggak apa-apa, itu kan anget tuh, Nggak maksudnya apa-apa. panas gak sih sampai di Enggak lah, kan kita minum paling segelas ya kan, kalau kita pengen ini Nggak sih, ngangetin badan. hangat si jahenya Beda, nggak? bukan Beda. panas yang seperti bukan panas dia yang maksud seperti tadi. itu. Itu kan tajam ya. Ini Jadi kan- persepsinya beda ya, apa yang menghangatkan badan seperti jahe Itu atau tajam. minuman panas itu bukan seperti yang dibilang tadi kayak nanas itu Nanas, gitu, duren. kayak duren gitu, bukan. boleh tapi jangan banyak-banyak. Sekedar mungkin ngilangin pengen-pengenan Iya, aja gitu kali ya. Nyobain dikit nggak apa-apa, karena di dalam nanas juga banyak vitamin ya kan, vitamin C juga banyak, boleh tapi jangan kebanyakan. Generasi yang akan datang tergantung dari yang ibunya saat ini. Betul. Si ibu jangan bodoh-bodoh amat, apalagi sekarang udah ada YouTube, bisa lihat Iya, jangan males browsing, jangan males nanya-nanya. nonton, walaupun sekarang lagi di rumah aja, justru itu kesempatan yang bagus, kita punya banyak waktu buat cari ilmu, buat cari tahu, bisa dari YouTube, bisa dari Google gitu. Jadi jangan males deh, jangan cuma diem main game gitu. Apalagi Ya, sekarang coba. kan kayak ibu-ibu hamil muda sekarang ini kan kebanyakan yang udah pada sekolah tinggi ya, lumayan lah, minimal SMA itu udah rutin, udah umum, kayak yang kuliah banyak. Kan sayang kalau nggak
manfaatin Iya, betul. kapasitasnya untuk nyari ilmu lagi. Minimal kalau kita bisa sekolah sampai SMA, anak kita sarjana. Kalau kita sarjana S1, anak kita harus S2. Jadi ada peningkatan di keluarga, di generasi kita. Ya kan Mama Ina? Iya. Nah, kayaknya sih udah cukup lengkap nih asupan sampai di sini. Mungkin nanti masuk ke semester kedua kita ngobrol lagi sama di expert. Apalagi sih buat ke semester kedua Sebenarnya persiapannya. bukan expert sih, cuma sharing bagi ilmu pengalaman Kan yang ala Mama Ina gitu dengan tapi 2 orang anaknya, iya, cewek cowok, hasilnya udah kelihatan, sudah jelas. Kita nyari yang nyata-nyata aja. Oke, makasih Mama Ina. oke, Pesannya itu jarang banget diterapin atau diingetin sama karena orang. 3 bulan pertama itu rawan. Gitu. Kalau udah masuk ke bulan keempat itu udah kekeh dia ibaratnya. Sip, Mulai insya kekeh. Allah kita jaga semuanya ya buat Amin. moms juga di rumah. Oke, sekian dulu. Mama Inanya Yo, juga oke. mau istirahat lagi. Makasih Mama Mau Ina, masak. mau masak, mau masakin. Dah.